Oh apa kabarnya nih? Tentunya dalam keadaan sehat-sehat aja, tentunya dalam keadaan fine aja. Nah, berada Ensista, kita terhubung di channel Ensiklomedi. Di channel Ensiklomedi ini kita bahaskan tentang budaya, sejarah, sosial, dan masih banyak ilmu-ilmu yang wow gitu ya. Tapi ngomongin wow, tentunya wow-nya bukan wow yang kayak apa gitu sih. Enggak sih, kita wow-nya wow yang ya wow biasa-biasa aja. Karena ilmu sudah banyak orang yang tahu dan ilmu sudah banyak orang yang mengerti. Nah, apa salahnya sih di Ensiklomedi ini kita ingetin lagi semua aja yang pernah Anda ketahui dan apa aja yang pernah Anda pahami. Oke, berada Ensista, kali ini Ensiklomedi ambil tema tentang kudeta. Ngomong-ngomongin tentang kudeta ya, sebenarnya kudeta tuh apa ya? Apa sih? Sama revolusi beda apa enggak ya? Tapi kalau ngomong-ngomongin tentang kudeta dan revolusi sebenarnya ini ngomong kudeta itu bukan kudeta yang band kudeta band itu bukan itu kan beda lagi, itu metal bukan kudeta itu. Jadi ngomongin tentang kudeta, sebenarnya kudeta yang gini loh, mengubah secara paksa entah itu kekuasaan, ya sebenarnya kekuasaan sih negara atau apa. Nah, ngomongin tentang kudeta ini kan sekarang lagi ramai diperbincangkan di luar negeri. Misalnya peristiwa kudeta yang dilakukan di Myanmar misalnya, ini kan ramai. Kalau di dalam negeri kudeta yang Demokrat itu sekarang partai Demokrat itu AHY sedang dikudeta. Nah, wah kudeta, kudeta. Sebenarnya kudeta itu apa sih? Kenapa sih kudeta itu sama revolusi bedanya apa sih? Gitu ya. Jadi kalau ngomongin kudeta ini, kalau kita menilik di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kudeta adalah perebutan kekuasaan pemerintahan dengan paksa. Nah, kalau mengkudeta itu adalah melakukan perebutan kekuasaan dengan paksa dan tidak secara sah. Oh my God. Tidak secara sah. Ingat, kudeta itu sebenarnya merebut kekuasaan dengan tidak secara sah, itu mengkudeta. Kalau kudeta sendiri artinya merebut kekuasaan dari penguasa atau dari pemerintahan. Itu. Jadi kalau si ini yang sudah berkuasa misalnya, terus tiba-tiba direbut dengan paksa. Pokoknya tak tandangi, itu namanya mengkudeta. Jadi kalau ngomongin kudeta banyak ya. Macam kudeta itu gini, kayak apa ya? Apa sih? Ya udah langsung aja direbut dengan kongres, misalnya KLB kemarin kongres gede-gedean. Biasanya kalau kudeta ini banyak sekali loh korban-korbannya. Dulu waktu tahun 98 ya, si Bapak Soeharto itu sebagai Presiden RI dikudeta sama masyarakat. Pokoknya dijaluk dengan paksa. Terus setelah dijaluk dengan paksa kan bingung nih masyarakat, jadi kepresidenan siapa? Akhirnya wakilnya yang naik, Bapak B.J. Habibie. Itu mengkudeta. Sebenarnya yang mengkudeta siapa? Apakah Bapak B.J. Habibie? Enggak. Itu yang mengkudeta adalah masyarakat. Nggak cocok atau nggak sesuai dengan kebijakan pemerintahannya, tidak sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh pemerintahannya, misalnya begitu. Jadi memang sengaja kudeta, memang sengaja apa ya istilahnya diganti. Cuman kan zaman dulu emang si ini udah ini jatuh, kita nggak punya jago, siapa yang mau jadi presidennya? Udah Bapak B.J. Habibie dijadikan, karena Bapak B.J. Habibie dulu itu wakil dari presiden dinaik, gitu namanya kudeta. Nah, ngomongin kudeta berasal dari bahasa Perancis nih. Kudeta itu berasal dari bahasa Perancis. Kudeta, kop di etat. Nah, tulisannya cop de etat, tulisannya begitu. Cop de etat itu dari bahasa Perancis. Ini sekelompok, ini penggulingan atau pengubahan pemerintahan yang
yang ada, ya di pemerintahan yang ada digulingkan oleh sekelompok kecil dengan kekerasan. Dari siapa sih? Ingat, digulingkan dengan kekerasan. Nek nggak keras, kalau empuk itu namanya bukan kudeta, apalagi sampai mentul-mentul, ginjur-ginjur. Itu bukan kudeta, bro. Ganti, bukan itu. Jadi ini dengan kekerasan. Nah, prasyarat kudeta adalah kendali atas semua atau sebagian angkatan bersenjata, polisi, elemen militer dan lainnya. Itu prasyarat untuk kudeta. Sebenarnya kudeta kalau dulu kan begitu ya. Jadi ono militer ini mengkudeta, polisi mengkudeta atau apa. Itu namanya kudeta, atau mengubah yang sudah ada atau peraturan pemerintahnya sudah ada dikudeta. Kayak di Myanmar gitu. Di Myanmar itu wah, itu juga kemarin yang sehari aja udah yang meninggal ada 38 orang. Bener, itu memang dari Pak? kudeta. Wah, ini harus digulingkan gini. Di Myanmar begitu. Kalau di KLB kemarin juga begitu. Sebenarnya di KLB-nya kelihatannya aja aja. Siapa tahu yang di luarnya rame, ricuh ya kan. Kan gini, dua poros. Satu porosnya ini, satu porosnya ini. Terus ini yang sudah sah digulingkan sama yang ini misalnya gitu. Ini kan pasti terjadi bentrokan, terjadi kesalahpahaman, terjadi. Nah itu makanya kalau kudeta, nah itu mesti rame. Nah apa sih bedanya dengan revolusi? Karena kudeta tidak sama dengan revolusi. Kalau revolusi biasanya dicapai oleh sejumlah besar orang untuk perubahan sosial. Nah sebelum ngomongin revolusi, ada yang mau lewat. Oke ya. Jadi ngomongin revolusi yang biasanya dicapai oleh sejumlah besar orang, perubahan sosial, ekonomi, politik yang sangat mendasar. Jadi yang dirubah ya sosial, ekonomi, politik, terus wes macam-macam dirubah. Sampai ketatanegaraan, sampai apa, itu dirubah aja semuanya. Itu revolusi. Nah, yang kudeta adalah pergantian kekuasaan dari atas yang hanya menghasilkan pergantian pejabat pemerintah. Jadi mek ganti ngono. Tapi kalau revolusi, kita revolusi besar-besaran. Revolusi ya semuanya, mulai ekonomi direvolusi, mulai tatanan direvolusi, semuanya. Kudeta kalau kudeta ini jarang mengubah kebijakan sosial ya. Itu jarang, apalagi ekonomi secara fundamental itu jarang. Di suatu negara misalnya suatu negara sudah ada ini sistem ekonominya seperti ini. Lah kalau kudeta ya cuman mengkudeta aja. Ini nggak dirubah, tapi karena revolusi ya merubah, namanya revolusi perubahan secara cepat. Beda dengan evolusi perubahan secara pelan. Ini kalau revolusi perubahan secara cepat gitu. Nah, ini kudeta mengubah kebijakan sosial dan ekonomi fundamental suatu negara. Juga tidak secara signifikan mendistribusikan kembali kekuasaan di antara kelompok politik yang bersaing. Biasanya kelompok politik yang bersaing, ya biasa lah, kelompok politik yang bersaing. Sekarang kan kelompok politik kan begitu ya. Apalagi sekarang udah tumbuh persaingan, buzzer atau apa, itu saling serang, padahal mereka sama-sama tujuannya baik, tujuannya mulia untuk memakmurkan bangsa, kan begitu. Oke, berada di Sista, kita udah ngomongin tentang kudeta, dan kita tahu ya kudeta adalah merubah atau istilahnya menggulingkan kekuasaan, mau digantikan yang baru karena tidak sesuai dengan kebijakan yang diinginkan ataupun apa. Itu namanya kudeta. Beda dengan revolusi. Kalau revolusi memang mengganti semuanya, mulai dari ekonomi, tatanan, macam-macamnya. Nah, berada sisa kita udah tahu tentang kudeta. Jangan lupa tetap subscribe dan tombol loncengnya. Oke, berada sisa, ketemu lagi di bahasan-bahasan berikutnya. See you next. Bye-bye.